Kali ini kami akan membawakan materi tentang permasalahan sistem perekonomian di Indonesia. Sebelum itu ada poin penting yang kami berikan, yaitu pertama ada permasalahan masalah jangka pendek dalam kurung masalah stabilisasi. Kedua ada masalah jangka panjang dalam kurung masalah pertumbuhan. Yang ketiga ada kebutuhan masyarakat. Keempat ada faktor-faktor produksi. Dan pelaku dalam permasalahan perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada rumah tangga keluarga, kedua rumah tangga produsen dalam kurung perusahaan, ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan keempat ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Yusuf Radana dari absen 2. Kedua ada Nabila Sarofah, absen 1. Ketiga ada Igusti Murah Putu Indra dari absen 6. Terakhir yang keempat ada Inengah Budi Astra dari absen 21. Baik, kita masuk ke pembahasan permasalahan yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada masalah jangka pendek, masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari 3 penyakit makro, yaitu pertama inflasi, kedua pengangguran, dan 3 ketimpangan dalam neraca pembayaran. Pemecahan masalah ekonomi yang pendek dapat dilakukan dengan cara antara lain menambah jumlah uang yang beredar, menurunkan tingkat bunga, menegakkan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan, menambahkan pengeluaran pemerintah, pengeluaran obligasi pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua ada masalah jangka panjang, masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah bagaimana kita menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada dasarnya, masalah juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas. Tetapi perspektif waktunya lebih panjang, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Sarofah. Baik, silakan. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri, tetapi kebanyakan diproduksikan di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada 2 bentuk. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Next. Yang keempat, faktor-faktor produksi. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 jenis, yaitu 1. Tanah dan sumber alam,
Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air di bendung untuk irigasi atau untuk membangkit tenaga listrik. 2. Tenaga kerja. Faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. 3. Modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. 4. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Keahlian ini meliputi kemahiran mengorganisasi ketiga sumber atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisien, sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Dan pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh Inenga Budi Astro. Baik, silakan. Perilaku yang terlibat di dalam perekonomian Indonesia. Next. A. Rumah tangga keluarga. Ada dua peran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, yaitu 1. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Sebagai penyediaan faktor produksi, rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja, tanah, ataupun modal. Dari faktor-faktor tersebut, rumah tangga keluarga menghasilkan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan. Next. B. Rumah tangga produsen atau perumusahan merupakan satu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemiliknya, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Next. Dan C. Rumah selanjutnya tangga. bisa dibahas oleh I Gusti Ngurah Putu Indra. Silakan. C. Rumah tangga pemerintah. Peranan rumah tangga pemerintah sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat suatu negara. Rumah tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ialah A. Meningkatkan kesempatan kerja, B. Mengendalikan tingkat inflasi, C. Menstabilkan neraca pembayaran luar negeri, D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, E. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Next. D. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan karena
Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dilakukannya alih teknologi dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun. Dapat melakukan impor barang dan jasa kebutuhan konsumsi serta modal untuk menunjang pembangunan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.